Orang-orang yang munafik saat kita merasakan malas untuk mengerjakan ibadah sholat, kita wajib waspada. Karena di saat itulah virus penyakit munafik mulai masuk ke dalam hati, menggerogoti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwasanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka perbuatan keji dan munkar, perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan ke hadapan Allah itu bisa menghalangi kita dari melakukan ibadah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, kita bersyukur kehadirat Allah bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, bahkan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan tentunya kita juga berharap kepada Allah agar kita bisa melaksanakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa kita full, khataman Quran kita full, tarawih kita full, dan kita banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, salat adalah satu ibadah yang begitu penting dalam syariat agama kita. Sebegitu pentingnya syariat salat dijadikan rukun Islam yang kedua. Bahkan pembuktian keimanan kita kepada Allah kita buktikan dengan ketaatan kita dalam menegakkan ibadah salat. Oleh karenanya mari kita bisa mengukur keimanan kita dengan mengukur bagaimana mutu daripada ibadah salat kita. Yang pertama adalah orang-orang yang munafik saat kita merasakan malas untuk mengerjakan ibadah salat, kita wajib waspada. Karena di saat itulah virus penyakit munafik mulai masuk ke dalam hati, menggerogoti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu mereka hendak menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan saat mereka menegakkan salat, mereka laksanakan salat tersebut dalam keadaan malas. Wa ma yazkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka mengingat Allah dalam ibadah salatnya, melainkan dalam keadaan yang sangat sedikit. Ini adalah gambaran orang-orang yang munafik, beriman kepada Allah, mengaku percaya kepada Allah, tapi mereka hatinya mengingkari daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain di mulut, lain di hati. Dan ciri-cirinya adalah saat kita malas menegakkan salat, artinya virus munafik sudah mulai masuk ke dalam hati kita. Bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar.
Kita setiap hari sholat, tapi ternyata kita masih saja melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang salah dalam ibadah kita. Wajib kita berpikir, wajib kita merenungkan, kenapa kita malas menegakkan sholat. Kalau saja Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita bahwasanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka perbuatan keji dan munkar, perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan ke hadapan Allah itu bisa menghalangi kita dari melakukan ibadah sholat. Artinya sholat kita malas, jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan dengan saudara kita, ada dosa yang kita lakukan dengan pasangan kita, ada dosa yang kita lakukan dengan anak kita, ada dosa yang kita lakukan dengan orang tua kita. Kita tidak sadar, kita tidak merasa bahwa kita telah menyakiti hati mereka, bahwa kita telah mengecilkan mereka, memandang mereka sebelah mata. Dosa yang tidak tampak dan tidak terasa inilah yang bisa membuat kita malas daripada menegakkan ibadah sholat. Kemudian tingkatan yang kedua di atas orang-orang yang munafik, mereka itu mengerjakan sholat. Betul, mereka kerjakan sholat, tapi mereka kerjakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sholat, tapi sholat mereka terburu-buru. Mereka sholat, tapi mereka tidak tenang dalam sholatnya. Mereka sholat, tapi mereka tidak khusyuk dalam sholatnya. Mereka lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan sholat. Saat panggilan Allah kumandang azan terdengar, beliau masih sibuk dengan urusan dunia, masih sibuk dengan urusan kantornya, masih sibuk dengan urusan perdagangannya, masih sibuk dengan urusan keduniaannya. Maka di saat itulah mereka mengerjakan sholat dalam keadaan waktu yang terakhir. Mereka mengerjakan sholat seadanya. Mereka mengerjakan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Sholatnya mereka hanya untuk menggugurkan kewajibannya, tapi tidak memberikan bekas di dalam hati dan keimanan kepada mereka. Dan tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi, mereka menjadikan sholat sebagai kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kerjakan sholat, mereka butuh dengan sholat. Saat mereka belum mengerjakan sholat, hati mereka gelisah, hati mereka galau, karena mereka belum menegakkan sholat. Dan saat azan terdengar, mereka segera mengganti pakaian kerja mereka dengan pakaian sholat. Bahkan mereka kerjakan sunat-sunat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Di saat itulah mereka senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan ibadat sholat. Mereka sholat dengan tenang, mereka sholat tidak terburu-buru, mereka berusaha khusyuk dalam ibadah sholat mereka. Saat mereka mengucapkan salam, maka mereka mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 3 kali mereka beristighfar kepada Allah, karena mereka tidak yakin bahwa salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut salatnya tidak akan diterima, ibadahnya tidak akan diterima. Beliau berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Mereka betul-betul khawatir apabila salatnya tidak diterima. Mereka beristighfar, mereka salat langsung beristighfar dan berdoa memohon kepada Allah, tidak lantas jalan. Dan tingkatan yang tertinggi adalah orang-orang yang menjadikan salat sebagai sarana untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Mereka sudah larut nikmat, merasakan nikmat saat melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka lupa dengan urusan dunia, mereka tidak ingat dengan perkara-perkara dunia. Mereka betul-betul khusyuk tenggelam dalam nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bersama Bilal, beliau pernah bersabda, "Ya Bilal, qum ya Bilal, bangunlah ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Wahai Bilal, bangunlah, maka buatlah kita nikmat, buatlah kita tenang, buatlah kita senang dengan salat. Saat seorang tabi'in bertemu dengan orang yang sudah tua, sudah sakit-sakitan, mereka melihat ternyata orang tua tersebut begitu mendengar panggilan azan, mereka segera memohon bantu kepada khadimahnya untuk mengambilkan air untuk melakukan wudu untuk melaksanakan sembahyang. Maka mereka mengingkari perbuatan orang tua tersebut. Kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Bukankah engkau sudah sakit? Bukankah engkau sudah mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat? Maka orang tersebut menjawab,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah. Wahai Bilal, bangunlah, mari kita sholat untuk mendapatkan kesenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang khusyuk dalam sholat, menjadikan sholat sebagai kebutuhan kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat kita dengan sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.